senantiasa dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah dari Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan di malam Jumat yang mulia ini semenjak kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mulialah kita di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi Muhammad katakan, awalan nasi yaumul qiyamah aktsarhum alayya shalah. Orang yang lebih utama di sisiku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Ya mudah-mudahan kita setiap malam Jumat duduk bersama bersalawat kepada Nabi Muhammad menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan kemuliaan di sisi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada akhlak yang selanjutnya, itu ar-ridha. Ar-ridha artinya menerima. Artinya menerima. Pasrah. Ar-ridha bil qada fardun lazimun. Ridha dengan ketentuan Allah adalah hal yang wajib. Kalau kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita, maka kita harus ridha dengan segala ketentuannya. Kita meyakini Allah Tuhan kita, maka kita ikhlas dengan segala ketentuannya. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti harus ridha ikhlas apa yang dicinta berikan kepada kita. Ya, kita mencinta apa yang didapati dari yang dicinta, maka ridha. Ada satu cerita, salah satunya murid dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib ketika dakwah. Ketika sahabat dakwah melewati gurun pasir. Nah, waktu itu ada angin menerpa. Semua orang pada tutup muka. Di antara juga hewan tutup muka. Selesai, semua musafir. Nah, ada musafir. Dia tanya, ya Habib, kok tenang-tenang aja, nggak seperti yang lainnya, gelisah, takut, ya, mukanya pucat. Tapi mana senang aja. Apa kata beliau? Ya, maha terjamil jamil. Apa yang diberikan zat yang maha indah. Ketika tidak ya, apa yang diberikan zat yang maha indah. Karena apa yang Allah berikan kepada kita bukan sesuatu yang menyakiti kita, bukan sesuatu yang menyusahkan kita, bukan sesuatu yang menjatuhkan kita, tapi ibarat seorang dokter memberikan pasiennya obat, tujuannya untuk memberikan kesembuhan. Nah, begitulah Allah memberikan kita ujian, cobaan, tujuannya apa? Untuk meninggikan derajat, menghapus dosa, menjaga kita. Nanti setelah itu, kalau kita jalan dengan ikhlas, dengan tabah, dengan sabar kepada Allah, Allah buka. Ada seorang Nabi Allah Musa alaihissalam, suatu saat ketemu seseorang yang di seluruh badannya barat, mata buta, telinga nggak dengar, tangan kaki nggak ada, badan penyakitan, udah nggak ada nikmat hidup. Mata buta, telinga nggak dengar, tangan kaki nggak ada, udah nggak nikmat hidup. Ya, semua musibah ada pada dia semua. Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, hamba-Mu, Kau beri ujian seperti ini. Belum pernah saya lihat ujian yang lebih dahsyat daripada ujian hamba-Mu ini. Apa kata Allah? Wahai Musa, dia minta satu derajat yang tidak bisa sampai dengan ibadahnya, yang tidak bisa sampai dengan ketaatannya, kecuali sampai dengan ini. Maka aku berikan. Dia sampai derajat kita. Ya. Maka kalau kita kena musibah, kena ujian, cobaan, lihat balasan.
pahalanya besar. Kalau aliman nas mara al musibah kata manfaat lahir musibah. Andai kata semua orang tahu apa yang di belakang musibah, saya mereka akan mengharapkan seluruh hidupnya musibah. Mau nggak? Belum siap. Kita pengen masih enak-enakan, belum sih. Tapi kalau yang sudah ketemu ketentuan yang Allah seperti itu, ya harus sabar. Ulama sampai mengatakan jangan kita sabar. Jangan tidak sabar. Ya Allah berikan aku sabar, jangan. Ya, tapi minta kesabaran ketika terjadi musibah. Kalau kita sabar doang, ya ada ujian nanti diberikan kepada kita. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa Allah lah yang memberikan terbaik buat dia, maka dirinya akan ikhlas, ridha, sabar. Ya. Tadi yang pertama, dia pahala. Ya, lihat pahalanya. Bahwa dengan dia sabar, dengan dia ikhlas, dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, lihat. Ya, mungkin ada dosa yang saya lakukan, nggak Allah ampuni kecuali dengan ini. Nggak Allah ampuni kecuali dengan ini. Yang ketiga, lihat derajat. Dengan derajat tidak hanya beberapa ayat yang Allah gabungkan ma'iyahnya Allah. Ya. Kebersamaan Allah kepada hamba. Di antaranya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini sudah pada ma'iyah. Allah bersama, bukan orang yang sabar bersama Allah, tapi Allah bersama. Ya, kalau orang saya bersama Paris, berarti saya datang ke Paris. Ya, Paris bersama saya, berarti Paris bersama datang ke sana. Nah, begitulah ketika orang sabar, ketika ikhlas, Allah bersama orang yang apa maksudnya? Pertolongan Allah, ya, perlindungan Allah, ya, kebaikan Allah, tentulah terlimpah kepada dia semua. Innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir apa? Ya, dia harus meyakini bahwa apa yang Allah tentukan itu indah. Gak ada yang jelek. Wa ma'allahu bidzalimin ibad. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Allah tidak pernah menyakiti itu. Ya. Dan terakhir, bahwa yang melakukan ini adalahnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Allah memberikan kezaliman kepada hamba. Pasti indah. Jadi ridha dengan ketentuan Allah adalah fardhu lazim sawa kana hulwan aw qurban, baik pahit ataupun manis. Memang ngomong enak, tapi kalau udah kenal dia naik deh. Ya sabar, ikhlas belum, tapi enggak. Lu mau ngerasain seperti yang gua ngerasain, enak tinggal ngomong doang. Dan sabar ikhlas, masih namanya berat baik. Ya, kalau kuliah kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sawan kana hulwan aw qurban, baik manis ataupun pahit, sabar. Wa matubun fi umuri dunya, dalam urusan dunia sabar itu penting. Ya. Min faqrin aw ghina, dari kemiskinan atau kaya, harus sabar. Semua diuji dengan guru, diuji dengan murid, diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan kerjaan, diuji dengan ya sebagainya. Ya alladzil khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, yang menciptakan mati dan hidup tujuannya apa? Menguji kalian. Ayo hasanu mana yang baik amalnya. Ya, memang tujuannya untuk diuji, maka tidak ada keindahan. Ya, kata Sayyidina Syekh bin Hasan Bahar Ma'ana Hafidullah, tidak ada keindahan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman kecuali sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya atau khusran, baik kita untung ataupun kita harus ridho. Awalnya sehat, baik sakit ataupun sehat. Awalnya al-mahidari, baik mati ataupun selain atau semisalnya. Wabil hadis yang qudsi anillahi ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ni'ma'i falyatahid rabban siwahi. Barang siapa
yang gak ridho dengan ketentuanku, gak sabar dengan ujianku, tidak bersyukur atas nikmatku, waliyattakhid rabban siwa'i, kami Tuhan selain aku. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, dia akan sabar, dia akan ridho, dia akan ikhlas, dia akan bersyukur. Tapi kalau nggak ridho, kalau nggak syukur, cari Tuhan. Ya ibaratnya kita ya punya dedemenan, dedemannya galak banget. Ya, tapi nama dia galaknya minta ampun, mungkin lah, pukul mana. Kalau kita cinta sama dia, otomatis akan terungkap satu ucapan Darul Habib aku jadi pukulan kekasih lebih manis daripada makan kismis. Ya. Itu karena seorang pencinta yang benar-benar mencintai. Tapi kalau nggak cinta, nggak senang, nggak suka, akan terjadi akan hal tersebut, ya berarti kita bukan mencintai. Ya, berarti kita tidak mencintai. Nah, begitulah ketika kita meyakini Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita mencintai Allah harus ridho. Maka itu cari. Kalau nggak cinta sama dedemenan, cari dedemenan yang lain. Ya, kalau nggak suka sama hari, cari hari yang lain. Misalkan, ya. Baru punya hari belum? Baru punya hari belum? Baru punya hari belum? hari doang Ustaz. Ya, baru punya hari. Baru satu doang Ustaz. Ngelakuin ya. Ya, cepat nikahin. Tanggal setahun, 2 tahun, 3 tahun dari lama-lama motor udah lunas. Ya. Gentleman dong, datang ke mak bapak. Saya senang sama anak bapak. Saya mau nikahin. Ya, lah modal lo kamu ngasih makan anak gua apa? Allah yang kasih makan. Allah yang kasih makan. Ya, saya segini bisa hidup, apalagi cuma satu ini doang. Ya, kan anak bapak makan seberapa sih? Ya Allah yang bisa kasih makan semuanya manusia. Karena kalau cuma satu lo kan kelaparan. Insya Allah Pak, selama saya berada di sebuah anak di tangan saya, insya Allah kehidupannya terjamin. Yakini, tentang tenteng, batang tenteng, anak kawan orang, yang nggak dilamar-lamar, ujungnya apa? Jagain jodoh orang, ya. Ujung-ujungnya jagain jodoh orang, hadir ke pernikahan mantan, ya. Kasih, dia tahu nanti masuk, bismillah. Ya, kayaknya besok orang datang ke orang. Ya, makan besok makan. Maka Rasulullah SAW dapat amal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Orang yang merasakan nikmatnya iman, ya, orang yang merasakan rasanya iman. Rasa iman apa? Manis. Rasa iman itu manis. Ya, namun tidak seperti manisnya yang haram. Ya, manisnya iman itu dirasakan oleh roh. Dirasakan oleh hati, manisnya iman. Tapi kalau manisnya keharaman dirasakan syahwat. Ya, dirasakan syahwat. Ya, manisnya iman akan membawa manisnya akhirat. Manisnya syahwat akan membawa kerugian, akan membawa kehancuran dunia maupun akhirat. Jadi iman itu ada rasa manis. Apa rasa manisnya iman? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan bahwa rasa manisnya iman jika ada pada diri seorang hamba, apa? Istildadu to'ah. Dia akan merasa nikmat dalam taat. Dia merasa enak baca Quran enak, tahajud enak, haji enak, taklim enak. Rasa pertama dari iman dia rasain. Ya, yang kedua apa? Ya, yang kedua kata Imam Nawawi, tahammuluhul masyaqqah biridhallah wa rasulih. Tahammulul masyaqqah, menahan beban, menahan kesulitan, menahan ujian hanya untuk mengharapkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kita dari ala Allah jadinya lebih mengutamakan Allah dan Rasul daripada dunia. Itu yang ketiga.
Jadi rasanya iman bagaimana? Tanda iman dia udah rasakan. Tanda manisnya iman itu bagaimana? Bukan seperti kita makan ya atau minum sesuatu yang manis. Kita rasakan bukan, tapi rasa iman ini hanya dirasa dengan hati, dirasa dengan ruh. Nah, bagaimana kita sudah merasakan iman? Yang pertama apa? Nikmat dalam ibadah. Yang kedua, sabar atas ujian hanya untuk meraih ridho Allah dan Rasulnya. Yang ketiga apa? Mengutamakan Allah dan Rasul dibanding urusan dunia. Itu barulah kita sudah merasakan rasanya iman. Tapi kalau belum begitu, nah belum kita berjaya. Nah, siapakah yang merasakan nikmatnya iman dan utama iman? Yang merasa akan rasanya iman, man radiya billahi rabba, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, wa bil Islam dina, dan Islam agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi sebagai rasul. Ya, seperti saya bilang tadi, karena ketika kita meyakini Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, maka kita akan ridho. Nah, dengan ridho kita akan merasakan nikmatnya tahammulul masyaqqah. Ya, sabar, ikhlas, menahan ujian cobaan hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, sebagaimana seorang kekasih dipukul dengan yang dikasihnya, diomeli dengan yang dikasihnya, ya, sabar dengan dikasih. Tujuannya apa? Dia mendapatkan hatinya, dia mendapatkan cintanya, dia mendapatkan ridhonya. Dia rela. Ya. Agar apa? Biar bisa bertemu dengan kekasih. Dia rela. Dengan derita yang dia alami, agar dia yang dikasihannya tersebut bahagia. Itu bukti para cinta. Ya, seperti saya bilang tadi, dalam hadis kam ahlat min akal zabib, pukulan kekasih itu lebih manis daripada kis-kis. Ya, tuh. Kemudian man radiya billahi rabba, lazimu an yardha bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa yang ridho bahwa Allah adalah Tuhannya, maka wajib bagi dia untuk ridho terhadap aturannya, terridho terhadap ketentuannya. Ya, wa yamurru wa bimurri qada'ihi, dan rasa pahit ketentuannya. Wa yabna bima qasama Allahu min rizq, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan berupa rezeki. Ada cukup. Wa an yakuna sabiran min balaya, dan sabar ketika terjadinya musibah. Orang yang mendapatkan musibah ada 3 golongan. Reaksi orang dalam mendapatkan musibah ada 3 golongan. Reaksi orang, kita bagian yang mana? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Subhanul Arifin, bahwa orang yang terkena musibah duniawi itu ada 3 kelompok. Yang pertama, ahlut taslim wa ridha. Yang pertama, menerima dan ridha. Yang pertama, ahlut taslim wa ridha, orang yang menerima dan ridha dengan ketentuannya, lahu darajat, dia punya derajat yang tinggi. Ya, ada 3 amalan yang pahalanya hanya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. 3 amalan. Apa? Yang pertama, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, memaafkan. Ya, wa man afa wa aslaha Allah. Dalam siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya di situ. Yang ketiga, puasa. Ya, itu pahalanya karena takut dari Allah. Puasa, as-sawmuli wa ana ajri. Puasa untukku dan aku yang balas pahala. Kata Sayyidina Salim Abdullah Bersyawri, kata beliau, pahala puasa nggak bisa diambil, tidak bisa batal. Tidak bisa batal dengan ngomongin orang, tidak bisa batal dengan dolim sama orang. Nanti ketika pahala kita habis, ada pahala puasa yang menolong kita. Ketika kita sudah ada pahala, karena diambil oleh orang yang kita dolimi, yang kita sakiti, nah terakhir pahala puasa kita yang menyelamatkan kita. Ya, jadi itu yang pertama, ahlul ridha wa taslim. Kemudian yang kedua, ahlus sabar indal jatiradillahu. Ya, wa ahlus sabar min ghairi tiradillahu.
Mengira itirat. Yang kedua ahlus sabar tanpa ada protes, ya, tanpa ada protes. Maka lahum al-maktafiru sayyat, bagi mereka dihapuskan dosa. Ya. Sabar mengira itirat, sabar tanpa ada protes, ya, maka bagi mereka adalah penghapusan dosa. Yang terakhir al-jaz'u wal i'radu lahum usbun wa rumuna. Yang ketiga, orang yang enggak terima, orang yang enggak sabar, orang yang enggak ikhlas, bagi dia apa? Murkanya Allah. Nah, itu tadi wal ya'tahid rabbal jiwa, dari Tuhan selain aku. Jadi yang pertama al-taslim wal ridha, yang kedua ahlus sabar menjadi jaza, yang ketiga ahlul jaza wal ikram. Jaza itu orang yang protes terus, orang yang tidak terima. Yang mudah-mudahan termasuk golongan yang pertama. Amin. Amin. Kemudian tadi kami soktin indah wurudil masaib wal adiyah. Dia tidak protes, dia tidak marah ketika terjadi musibah dan ujian. Ya, nikmat, indah yang dia terima. Ya, sabar, ikhlas. Ya, apa yang dia dapatkan, dia ikhlas, dia sabar. Wafil hadis Inna Allah, seperti Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub alaihissalam, ketika beliau sakit, ya, Allah beri dia sakit. Kemudian Allah ambil anak-anaknya, Allah ambil hartanya, sampai miskinnya tinggal dalam gua. Ya, tapi dia dengan sabar, ya mas. Sehingga Allah bukakan keberkahan kebaikan buatnya. Yang penting sabar dulu, jalani dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah buka kebaikan. Inna Allah idza habba qauman ibtalahu. Dalam sebuah hadis, jika Allah suka kepada satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Radiya falahu ridha, radiya falahu ridha. Yang ridha maka dia dapat ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Kalau dia marah akan dapat amarah Allah. Ya, maka kunci kesuksesan kita itu 3. Yang pertama sikap. Bagaimana kita berjalan? Sikap. Ya. Ketika ada orang tidak suka, ketika ada orang suka, ketika ada orang benci, ada orang senang. Sikap kita bagaimana? Apakah ikut membenci, ikut tidak senang? Sikap kita. Yang pertama sikap. Yang kedua apa? Yang kedua jaga bicara. Jaga bicara. Jangan semua apa yang kau dengar kau sampaikan. Jangan apa yang kau dengar kau ucapkan. Jaga bicara. Ya. Inna khusubman. Sesungguhnya lidah itu ibarat ular berbisa. Siapa yang bisa menjaganya dia akan selamat. Barang siapa yang tidak bisa menjaganya maka dia akan tersengat. Ibarat ular yang berbisa. Yang ketiga, biar dia sukses perhatikan orang sekitar. Orang itu ada yang orang beracun, ada orang yang bergizi. Orang yang bergizi itu orang yang selalu memotivasi, orang yang selalu mendukung, orang yang selalu membantu, orang yang selalu menolong. Orang yang beracun, orang yang menjatuhkanmu, orang yang memusuhimu, orang yang menjauhimu, itu orang beracun. Jauhi. Jauhi pilih-pilih pegang. Bergaul dengan orang sukses, orang sukses. Bergaul dengan orang berhasil, orang berhasil. Jadi lihat pergaulan kita. Pada siapa kita bergaul baik. Yang kunci irahi itu masadar mati disubatil abidari. Kata Imam Ali bin Muhammad Islami, aku lihat rusaknya seseorang kepada pergaulannya dengan orang yang tidak baik. Walau anak-anak mati ada miradhabil ghadab, qaulul abdi bima wa kaifa. Ketahuilah tanda orang kagak ridho dengan kata Tuhan Allah akan terucap dengan apa? Dengan kalimat kenapa? Kok bisa begini? Kenapa?
Kok bisa begini? Kenapa nggak begini aja? Itu tanda orang dari itu. Tanda orang dari ikhlas. Kenapa saya ya Allah? Salah apa saya? Salah apa saya? Kan? Benar itu. Puncak kenikmatan seorang hamba itu ketika dia berada di dalam kesulitan. Yang Allah berikan. Jadi kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling besar itu ketika hamba diuji. Kenapa? Ketika hamba diuji, ketika hamba diberi ujian, Allah dekat sama dia. Itu posisi yang paling nikmat. Kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam wa Nabi Wasallam, situasi yang paling aku kenal, situasi yang paling aku rindu, situasi yang paling aku dambakan, terulang lagi adalah situasi di mana ketika aku dibakar oleh Nabi. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ketika senang, bukan ketika bahagia, bukan ketika mudah, tapi ketika susah. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya Allah jadikan Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan api itu di ini. Ya, Allah jadikan api itu. Ya, bahkan tempatnya itu ada, tempat dibakarnya Nabi Adam itu ada, dan Nabi Ibrahim itu ada sampai sekarang. Ya, jadi kolam ikan itu katanya dari kayu-kayu yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi ikan. Tempat itu di kolam. Sampai sekarang masih dari kolam itu tempat itu ke tempat Nabi Ibrahim dilempar di atas gunung. Oh, di atas gunung lebarnya, pakai manjali. Jadi ada tiang gede, Nabi Ibrahim tinggal pakai tali dilempar. Oh, misalnya, itulah posisi di mana Allah lagi dekat sama beliau. Posisi itulah Nabi Ibrahim sangat dapatkan. Kalau kita kan kayak ini enak mulu ya. Dan doanya gak lepas kepada hati Nabi ya kalaupun ada satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun anak ijazah ini nggak bakalan mau, dan kalau anak baca doa mungkin ini nggak akan mau ngambilin. Ya, anak ijazah ini kalau mau doanya Nabi Muhammad, dan berarti nggak akan ngambilin. Apa beda itu? Allah menjadi miskin. Ya, wasuli bizumratil masakin. Ya Allah jadikan aku miskin dan gabungan aku sama orang miskin. Oh itu, ijazah itu. Dengan maaf, enak. Ya kaya raya, istri cakep, harta, kamar rumah mewah, mobil rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah. Masuk surga tanpa hisab. Wih, ya betul nggak? Wes, ya rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah. Masuk surga tanpa hisab. Ya, itu orang dalam. Masih biro. Kata mereka tabi itu begitu, itu enak banget. Ya. Idhar syadwa ilal makhluk. Dan yang selanjutnya apa? Cerita mulu kepada makhluk. Ya. Ceritanya kepada makhluk, bukan ceritanya kepada makhluk. Cerita mulu kepada makhluk. Susah banget hidup dah. Ya, kerjaan begini, utang numpuk, susah banget hidup gua. Orang malah rasain kalau dulu udah begini, kadang-kadang. Ya. Yang paling bagus itu mengadu kepada Allah. Karena Allah yang memberikan dan Allah yang memberikan seluruh. Manusia yang musibah dan nazarat barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpanya, maka nama yaskullah azza wa jalla, seakan-akan dia mengadukan Allah. Qala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, as-salatul wahidah tuhbitul amal. Ada satu hal yang dapat meluluhkan amal. Ada satu hal yang dapat meluluhkan amal. Apa? Ya, walayan tabihulah kasirun minan nas. Banyak orang yang enggak nyadar. Ya, ada satu hal yang dapat menghancurkan amal dan orang banyak yang enggak sadar.
Apa? Sakhatul abdi ala qada'illah azza wa jalla. Tidak terimanya hamba atas ketentuan Allah. Hancur berimannya. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itulah ya yang mereka terima karihu, mereka enggak suka. Ma'anzalallah apa yang Allah turun kepada mereka, apa Allah katakan? Fahbata amaluhum, Allah melantahkan amal mereka. Ya, Allahumma ja'alni minas sabirin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang sabar indal qada, ketika terjadi musibah, ketika terjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa syurna fi zumratil sabirin. Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang sabar. Wa innallaha ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara